Halo Sobat Sejarah, hari ini saya berkesempatan untuk mengunjungi sebuah tempat yang bernilai sejarah bagi perjuangan Diponegoro, yaitu di sebuah delta Kali Progo di Kelurahan Magelang, Kota Magelang. Tepat 190 tahun yang lalu di tempat ini, Pangeran Diponegoro beserta laskarnya bermukim selama 20 hari dari tanggal 8 hingga 28 Maret 1830 hingga berujung penangkapan beliau di gedung residenan. Seperti apa penjelajahan saya kali ini? Simak terus di penjelajahan pertama. Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang berlangsung dari tahun 1825 hingga tahun 1830 merupakan perang yang dipersiapkan dengan baik oleh Pangeran Diponegoro. Hal demikian ternyata membuat Belanda pusing tujuh keliling. Kas Belanda nyaris ludes atau bangkrut. Perang berjalan berkepanjangan dan melibatkan sedemikian banyak rakyat Jawa. Pasukan Belanda yang tidak mengenal medan di Jawa serta tidak cocoknya iklim membuat mereka banyak menderita. Penyakit malaria, demam berdarah, kolera, dan lain-lain turut melemahkan pasukan Belanda. Karena itu, Belanda melalui Kolonel Clarence berupaya untuk melakukan perundingan dengan Pangeran Diponegoro. Sehingga pada tahun 1830, tepatnya pada bulan Februari, Pangeran Diponegoro beserta laskarnya menuju ke Magelang dan bermalam di Menoreh. Setelah dari Menoreh, Pangeran Diponegoro beserta laskarnya menuju ke sebuah perkemahan yang disiapkan oleh Belanda, yaitu di Meteseh. Terdapat sebuah sketsa atau gambaran ketika Pangeran Diponegoro dan pengikutnya memasuki perkemahan di Meteseh, Magelang, menjelang perundingannya dengan Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock, yaitu Panglima Besar Belanda ketika Perang Jawa. Diponegoro beserta para pengikutnya memasuki Meteseh pada petang hari tanggal 8 Maret 1830, di mana ini merupakan sebuah sketsa yang dibuat oleh ofisir Belanda, yaitu Mayor Reinders de Stuart. Perkemahan ini dibuat tidak jauh dari tempat berdirinya Wisma Residen lama di Magelang. Keletakannya juga tidak terlalu jauh dari Sungai Progo. Pesanggerahan ini dibuat dengan dinding bambu, gedek, dan beratapkan anyaman daun kelapa. Yang mana bahan-bahan demikian adalah merupakan hal yang lazim di masa lalu. Ini jalan menuju ke delta Kali Progo yang dulu. Nah, ini adalah delta di tengah pulau Kali Progo yang pada 190 tahun yang lalu dipakai oleh Pangeran Diponegoro beserta laskarnya untuk bermukim selama 20 hari dari tanggal 8 Maret 1830 hingga tanggal 28 Maret 1830
di hari kedua bulan Syawal di tahun itu, sebelum penangkapan Diponegoro oleh Jenderal De Kock di Karesidenan. Dari peta lama Kota Magelang terdapat adanya delta atau pulau di tengah Kali Progo di dalam lingkaran hijau. Beberapa lukisan di zaman dulu juga menunjukkan bahwa di Kali Progo ini ada delta. Lokasi delta yang menjadi bumi perkemahan dari Pangeran Diponegoro beserta laskarnya ini berada tidak jauh dari rumah residen Kedu di Magelang. Ini adalah ilustrasi ketika Pangeran Diponegoro beserta laskarnya memasuki bumi perkemahan di Meteseh pada tanggal 8 Maret 1830. Arus sungai Kali Progo sedang deras karena juga ini memasuki di musim hujan. Di daerah atas, di daerah hulu Kali Progo di Temanggung juga kemungkinan hujan. Kita akan coba melewati sisi lain. Nah, di tengah ini adalah delta Kali Progo. Jalan menuju ke delta Kali Progo seperti ini. Wis. Harus melalui tegalan. Kita memutar arah karena di jalan menuju ke tempat itu sulit untuk dilewati. Nah, sore ya. Wah, bisa ya. Coba kita cari jalan menuju ke bawah Sungai Progo. Wah, ini jalan seperti ini. Jalan Kebu ini, Jalan Kerbo ini namanya. Oke, kita coba. Yes. Duh, nggak bisa ini. Bisa nggak? Nggak bisa lewat nih. Nggak bisa turun. Bisa nggak? Coba. Oke, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ups. Yang di tengah Kali Progo itu adalah delta. Delta adalah sebuah pulau yang ada di kitari oleh arus air.
jalannya sulit nih. Aduh, repot nih. Coba deh. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya pakai sepatu. Ini adalah delta. Dulu 190 tahun yang lalu disinilah Pangeran Diponegoro beserta laskarnya bermukim selama 20 hari. Nih. Terlihat di jauh itu adalah jembatan Kaliprogo yang menghubungkan antara kota Magelang dan Kabupaten Magelang menuju ke arah Bandungan. Kalau musim kemarau ketika air sudah surut dan masih tidak begitu tinggi arus airnya, kita dapat menyeberang ke pulau di tengah itu, dan di sana dapat kita temukan sebuah batu lebar seluas seukuran kira-kira 75 kali 1 meter yang konon dipercaya sebagai tempat sholatnya Pangeran Diponegoro. Ini adalah batu pesolatan Pangeran Diponegoro yang berhasil didokumentasikan beberapa tahun yang lalu ketika musim kemarau tiba. Yuk kita coba lihat dari sisi lain. Ups. Wow, lagi nih. Aja ada jalan. Tuh, buntu. Saya akan menuju ke sisi lain dari Kali Progo ini agar dapat bisa melihat bagian tepi dari Sungai Progo dan bisa melihat sisi baratnya. Kondisi dari tempat ini memang seperti ini, hanya berisi semak belukar, pepohonan, dan sepertinya memang jarang sekali diakses oleh masyarakat kecuali para pemancing yang ingin mancing di Kali Progo. Hanya jalan setapak untuk menuju ke tempat ini, dan memang harus hati-hati untuk melintas karena banyaknya semak belukar di sepanjang jalan yang dilalui. Nah, kita sudah berada tepat di pinggir Kali Progo. Kita bisa melihat bagian sisi barat dari kali ini. Saya membayangkan pada tahun 1830 ketika Pangeran Diponegoro beserta laskarnya berada di tempat sebagian sisi barat dari Kali Progo. Hampir 1000 orang berada di tempat ini, membuka tempat tidur sekedarnya, dan walaupun sudah diberi tempat perkemahan dari Belanda. Bayangkanlah 190 tahun yang lalu para pejuang negeri ini berada di tempat ini untuk mengiringi seorang sultan
yang bernama Sultan Hamid Heru Cokro untuk berunding dengan Belanda, yang mana malah justru bukannya berunding tetapi malah justru ditipu, dikhianati dan ditangkap. Bagaimanakah penjelajahan saya berikutnya? Ikuti episode kedua.